Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilul Fikri dari kelas Teknik Informatika Reguler Sore dengan NIM 2106020 di Universitas Maesari Bakti Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses klasterisasi menggunakan algoritma Kmen pada aplikasi Orange. Sebelum kita memasuki tahap praktek ya, perlu diketahui arti dari klasterisasi tersebut. Nah, klasterisasi merupakan sebuah teknik analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kemiripan atau kedekatan fitur-fitur dalam data tersebut. Nah, pada aplikasi Orange, aplikasi yang akan saya gunakan ini, proses klasterisasi dilakukan dengan menggunakan berbagai macam algoritma. Di antaranya algoritma Kmen, algoritma hierarchical clustering, dan algoritma DBSCAN. Dan pada kesempatan kali ini, yang akan saya gunakan yaitu algoritma Kmen. Nah, setelah kita mengetahui apa arti dari klasterisasi, maka langkah selanjutnya yaitu sedikit praktek atau penjelasan mengenai klasterisasi. Nah, langkah awal yang akan saya lakukan yaitu saya akan mencari sebuah dataset yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan klasterisasi. Nah, untuk dataset sendiri saya sudah mengunduhnya atau mendownloadnya di sebuah website yang bernama Kaggle. Nah, Kaggle ini menyediakan banyak sekali dataset yang memungkinkan kita dapat mencari dataset dengan mudah sesuai keinginan kita. Nah, setelah kita memiliki sebuah dataset, lalu kita pergi ke aplikasi Orange. Nah, setelah kita masuk kepada aplikasi Orange ini, kita klik New, kita pilih File, lalu Drag. Nah, pada tool file ini kita klik 2 kali lalu masukkan dataset yang akan kita lakukan proses klasterisasi. Nah, untuk dataset yang sudah saya unduh memiliki nama La Liga Player Stat English atau statistik pemain La Liga ya di tahun 2019 sampai 2020. Nah, sedikit info dari dataset yang saya miliki yaitu memiliki 556 instance, 61 fitur. Nah, yang berisi tim, position, nomor baju, menit bermain, banyak bermain, dan lain-lain. Nah, setelah kita buat file, lalu langkah selanjutnya yaitu kita buat data table ya. Kita hubungkan. Nah, untuk data table sendiri ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel sehingga kita semua dapat melihat dan memanipulasi data secara langsung. Nah, itu tampilan dari dataset yang saya miliki. Nah, langkah selanjutnya yaitu memasuki tahap pre-process. Kita hubungkan dari file ke pre-process. Nah, pada tahap pre-process ini digunakan ya untuk membersihkan dan mempersiapkan data sebelum dianalisis lebih lanjut. Ya, dianalisis lebih lanjut itu sebelum memasuki tahap klasterisasi, maka si dataset harus melalui tahap pre-process agar dataset yang akan dilakukan
yang akan digunakan untuk melakukan klasterisasi dapat dibersihkan dan dipersiapkan begitu. Nah, pada tampilan normalis fitur ini kita pilih yang normalis to interval 0,1. Nah, setelah kita melakukan preproses atau membersihkan dan mempersiapkan data, lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu proses klasterisasi atau proses klasterisasi menggunakan algoritma command. Nah, kita sambungkan atau hubungkan. Nah, pada fitur ini atau ya, ini digunakan untuk membantu mengelompokkan data menjadi beberapa klaster berdasarkan kemiripan fitur. Nah, bisa seperti ini tampilannya. Bisa kita atur banyak dari nanti klaster yang akan kita buat. Langkah selanjutnya yaitu scatter plot ya. Setelah melalui tahap command, kita langsung masuk kepada tahap akhir, yaitu scatter plot. Kita hubungkan. Nah, scatter plot ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel dalam bentuk plot sebar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dalam tahap ini membantu dalam memahami distribusi dan hubungan antar variabel. Nah, pada scatter plot ini kita dapat memilih dua fitur untuk diplot pada sumbu X dan Y. Seperti ini. Dan scatter plot akan menampilkan titik-titik data berdasarkan nilai fitur tersebut. Nah, bila kita ganti tim X, kita pilih ke tim, dan Y-nya kita pilih ke position. Nantinya visualisasi tersebut akan berubah sesuai dengan klasterisasi yang dilakukannya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai proses klasterisasi menggunakan algoritma command pada aplikasi Orange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.